Tutup pintu Mas Bro. Starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel YouTube Cowboy Show. Dan kali ini podcastnya Bang Cowboy mau ngomongin soal PPNBM. Mungkin teman-teman udah tahu semua ya, 1 Maret sudah berlaku PPNBM baru 0% untuk sejumlah kendaraan. Tapi, nah ada tapinya nih. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah PPNBM 0% itu terhadap para produsen, terhadap para pemegang merek. Dan sudah hadir di depan saya Bro Harold Donel. Apa kabar? Halo Bang Cowboy. Mantap ya. Horas. Ini dari negeri seberang. Oke. Beliau ini punya jabatan cukup mentereng di PT Suzuki Indomobil Sales, yaitu Head of Brand Development untuk roda 4. Untuk roda 4. Betul. Suzuki selain punya roda 4, punya roda berapa? Roda 2. Roda 2. Dan juga mesin untuk OBM alias untuk marine. Oh, mesin kapal. Buat kapal. Roda 3 nggak punya? Roda 3 nggak ada. Oke. Nah Mas Bro, ini mungkin sangat menarik. Mungkin sudah Anda tunggu-tunggu. Pengen tahu apa sih dampaknya PPNBM terhadap para produsen, apa betul harganya murah, apa betul banyak promo nih, karena menjelang Ramadan nih bulan depan Mas Bro, menjelang Lebaran. Kita tanya-tanya langsung sama bosku. Oke Mas Bro, apa kabar? Sehat selalu? Kabar baik Bang Cowboy. Mantap. Senang banget akhirnya bisa nyampe juga ke sini. Nyampe juga di studio podcast ini ya. Macet ya tadi ya? Enggak, kebetulan lancar. Oh, lancar kebetulan aja. Lancar karena tadi sempat ada hujan dikit, Heeh. jadi kebetulan juga kayaknya perjalanannya jadi lebih lancar ke sini. Oke, nah ini banyak ditunggu teman-teman nih Mas Bro buat informasi pertama. Ya. Dampak PPNBM, Suzuki kan ikut terlibat di dalam. Betul. Ya kan? Ada beberapa mobil Suzuki yang juga dapat insentif. Betul sekali. Pertanyaannya, harga mobil baru R3 XL7 turun berapa juta, Mas Bro? Waduh, ini langsung ditembak begini ya Bang Cowboy ya? Aja. Luar biasa. Ini netizen udah deh, nggak usah muter-muter deh. Lu turun harga berapa udah mobil lu, udah gitu aja Ya. sebutin. Jadi kalau seandainya dibilang turun untuk produk R3 dan juga XL7 ini variatif. Ada berapa mobil yang dapat insentif dari Suzuki? Kalau untuk tambahannya ada 2. Ada R3 R3, sama? All New R3 dan juga XL7. Cuman 2 doang. Tapi sebelumnya kita sudah punya produk-produk yang PPNBM-nya udah 0%. LCGC. Oke. Lalu juga Carry. Carry ini yang minibus, yang sasis, dan yang pickup itu juga sudah menikmati Udah dulu. Oke. 0%. Nah, buat yang PPNBM baru, Untuk yang baru, 1 All Maret New nih, R3 dan XL7. All New R3 sama XL7. Betul New sekali. R3 turun berapa duit? Rata-rata itu turun dari mulai 7 sampai dengan 9 juta rupiah, tergantung dari tipe R3 tersebut. Artinya turun dari 7 sampai 9 juta untuk rupiah. R3, keluarga Untuk R3. XL7? Untuk XL7 itu turun dari 8 sampai 14 juta rupiah. 8 sampai 14 juta rupiah. Lumayan. Nah, ini contoh aja ya. Oke, Bang silakan. Cowboy ya. Untuk kayak misalnya XL7 Alpha, Ya, itu sekarang harganya udah di 250 juta untuk yang tipe manual. 250. Betul. 7. Juta. 250 juta. Oke. Oh, 250 juta. Betul. Dari sebelumnya 263.500. Jadi kurang lumayan. lebih turun 13 juta 13 jutaan untuk turun. yang manual. Oke, siap. Untuk yang otomatis Heeh. itu harganya jadi 259.500 dari sebelumnya 273. Jadi kurang lebih turun 14 juta rupiah. Jadi boleh dibilang dengan adanya insentif ini penurunan harga mobil baru itu cukup signifikan ya? Lumayan banget. Di atas 10 juta ya kira-kira Rata-rata ya. seperti Rata-rata itu. begitu ya. Betul Oke. sekali. Pandangan Suzuki terhadap kebijakan pemerintah ini. Ya, sebenarnya pandangannya gimana nih? kita nih sangat happy. Sangat happy sekali karena dengan adanya kebijakan 0% PPNBM ini, ini multiplier efeknya tuh besar sekali. Misalnya? Artinya begini, kalau seandainya industri otomotif diberikan insentif seperti ini, artinya kan pada dasarnya pemerintah pengen industri ini bergerak. Oke. Nah, industri otomotif ini kan salah satu industri yang paling besar di Indonesia. Ya, penyumbang terbesar pajak negara. Betul. Oke. Di mana bukan hanya mobilnya saja yang kejual, tapi sektor-sektor lain yang menopang penjualan mobil ini juga akan terdongkrak. Contoh misalnya,
Kalau misalnya mobil bisa jualan 10-20%, misalnya kayak begitu, naik lah ya. Artinya apa? Pabrik berjalan. Kalau seandainya pabrik berjalan berarti apa? Vendor-vendor yang menyediakan supply barang untuk menjadi sebuah mobil ini kan juga akan bergerak. Supply komponennya. Itulah kenapa pemerintah lebih mengedepankan kepada yang TKDN-nya di atas 70%. Nah, dengan kondisi seperti ini maka diharapkan vendor-vendor supplier ini juga bisa bergerak dan akan menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya insentif ini bisa berkembang lebih dari itu lagi, Bang Koboy. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, yang tidak terpikirkan sama orang itu adalah apa tuh? Kalau seandainya jualan rame, berarti showroom kita kan juga rame. Iya, rame lagi. Nah, kalau showroom rame, coba bayangin aja Bang Koboy. Ibu kantin yang lagi jualan di showroom itu jualannya bisa naik. Oh iya. Jualan es teh manis. Oh iya, naik lagi. Tukang ketoprak yang biasa ada di depan showroom kita jualannya bisa nambah kan? Iya. Artinya kalau seandainya ini dari Suzuki aja, kita kan punya 312 showroom dari Sabang sampai dengan Merauke. Oke, 312 ya? 312. Nah, berarti minimum ada 312 ibu kantin yang naik juga penjualannya. Itu baru ibu kantin. Belum lagi warteg yang ada di sampingnya, belum lagi ada tukang ketoprak yang biasa jualan di depannya. Kerak telur enak tuh. Nah, itu dia. Jadi itu benar-benar ngegerakin semua perekonomian Indonesia. Dan kalau Suzuki melihatnya ini happy banget. Ya, tapi mungkin netizen lihatnya PPNBM 0% harga mobil baru turun dah. Mungkin sebatas itu mungkin ya. Ternyata lebih dari situ. Efeknya waduh banyak banget. Betul. Dan pabrik juga potensi ke depannya service center kita ya kan, tempat-tempat servis kita juga itu kan bergerak. Artinya kalau misalnya beli mobil sekarang bulan Maret misalnya seperti itu. Berarti dia servis 1000-nya mungkin di bulan April. Berarti kan ketika dia masuk servis lagi kan teman-teman yang ada di servis, ada teman-teman di after sales juga bergerak juga. Nah, ini yang sekiranya kita nggak boleh melihat dari satu sisi saja, tapi dari hulu sampai dengan hilir, efeknya bagaimana, istilahnya begitu. Jadi ternyata tidak cuma sekedar insentif 0%, PPNBM 0%, harga mobil turun. Betul. Tapi ternyata di balik itu pabrik jalan lagi, kantin rame lagi, dealer buka lagi, bengkel rame lagi, dan seterusnya. Betul gitu. Sekali. Nah, waktu menyusun kebijakan PPNBM ini, apakah Suzuki juga terlibat aktif dari awalnya gitu? Iya, atau pasti. mengajukan usulan-usulan gitu? Pasti, memang pada saat pembuatan awalnya kami kan sebagai ATPM Suzuki itu juga diajak rembukan kan sama pemerintah bagaimana, lalu juga mobil apa saja yang mau diusung apa segala macam, sehingga muncullah All New R3 dan XL7 ini yang lolos dari uji verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Oke. Nah, kemudian dengan harga udah turun nih. Udah turun ya, tadi ya udah disebutin ya. Keluarga R3 sama XL7 harga udah turun. Nah, harapan Suzuki pasti bisa meningkatkan kembali daya beli. Betul. Nah, tapi masalahnya nih Mas Bro. Di luar sana kan masih banyak masyarakat atau bahkan teman-teman kita, saudara kita yang terdampak pandemi. Betul. Nah, percaya nggak atau yakin nggak nih daya beli bakal naik nih dengan turunnya harga nih? Ya, kalau kami itu cita-cita utamanya ya, Bang Koboy. Kita cita-cita utama karena kita sudah kurang lebih 1 tahun ya pandemi ini berjalan di dunia dan juga di Indonesia. Kita berharap sudah 1 tahun kita mengalami pandemi sehingga sekarang masyarakat mulai spending lagi nih. Salah satunya adalah dari sektor otomotif. Kami harapannya adalah dengan penggunaan merek Suzuki. Nah, dengan insentif ini memang kita berharap penjualan kita bisa naik kurang lebih 20%. Selama 3 bulan ini atau sampai akhir tahun? Ya, selama 3 bulan ini. Oh, selama 3 bulan ini. Selama 3 bulan ini mudah-mudahan kita bisa terkerek 20%. Terutama untuk di All New R3 dan juga di XL7, sehingga targetan secara 1 tahun kita pengen market share kita kurang lebih di 13%. Kalau kemarin kan 12,5. 12,5. Ya, sekarang kita pengen ke 13% dan kita mudah-mudahan dengan teknik insentif ini bisa makin memuluskan jalan Suzuki lah. Jadi istilahnya Suzuki percaya atau masih percaya masih ada daya beli di luar sana. Betul. Jadi orang-orang yang mau beli mobil baru kemarin pandemi
nggak dulu gitu kan. Betul, Nah dengan 0% ini harga turun, daya beli naik lagi. Betul. Tapi masalahnya nggak ada mobil baru Suzuki. Itu masalahnya. Pasti ada dong. Sekarang. Pasti ada. Maksudnya gini bos. Iya. Ini PPNBM 0% kan ditangkap sama produsen lain. Ya. Wah, waktunya launching mobil. Waktunya ya. Betul. Meskipun facelift atau penyegaran lah. Betul. Tapi sampai sekarang tanggal berapa Maret nih? Ini belum ada tanda-tanda nih. Belum ada tanda-tanda. Iya. Gimana tuh? Nah, memang pergerakan Suzuki pertama kali di tahun 2021 segini. Kita berbicara komitmen Suzuki dulu ya, Bang Koboy. Komitmen Suzuki itu memang setiap tahun kita ingin menelurkan produk baru, baik itu yang sifatnya minor change ataupun yang major change atau benar-benar total yang benar-benar baru. Change, okay. Nah, di 2021 ini kita udah pecahin telurnya dulu nih dengan kita meluncing yang carry kemarin, minor change-nya. Ya kan? Nah, kenapa sih kita pilih si carry minor change ini? Karena memang selama pandemi ini segmen pickup komersial ini yang paling tangguh dibandingkan segmen-segmen lain yang ada di industri otomotif. Tangguh itu maksudnya masih banyak yang beli gitu? Betul. Kalau secara rata-rata kan kasar katanya ya, industri otomotif kan drop kurang lebih 35-40% tahun kemarin. Tahun lalu ya. Si pickup ini itu dropnya nggak nyampe setengahnya. Berapa dia turun? Dia tetap turun tapi nggak sebesar sama segmen-segmen yang lain. Berarti artinya dunia usaha di masih bergerak. Berarti masih gerak dong. Masih bergerak. Tapi beritanya dunia usaha katanya berhenti juga. Nah, memang dunia usaha yang bergerak ini segmented ya. Untuk di konsumennya Suzuki ada tiga jenis usaha yang masih survive. Apa tuh? Yang pertama adalah trading. Trading itu ibarat kata kayak misalnya jual aqua galon. Oh iya. Terus juga pandemi apa harus namanya? Minum terus ya? Harus minum terus. Terus yang jualan toko kelontong itu masih bagus. Yang kedua itu yang berhubungan dengan perkebunan. Perkebunan misalnya, seperti kelapa sawit. Itu masih jalan, Bos? Itu masih jalan. Lalu gitu ya? Karet. Lalu juga tembakau dan lain sebagainya macamnya. Itu masih bagus. Dan yang ketiga adalah segmen entrepreneur. Entrepreneur ini mungkin yang entrepreneur muda nih yang baru mulai usaha. Oh, maksudnya UMKM. UMKM seperti itu. Nah, 3 segmen ini masih kuat di database Suzuki sehingga itu yang membuat kami jadi sangat bersemangat bahwa first thing first yang harus kami harus kita perbaharui itu kendaraannya adalah pickup dulu. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke segmen passenger. Di mana kita selama tahun 2021 ini memang sudah menyiapkan produk-produk yang seperti SUV dan juga yang berbentuk MPV itu nanti akan kita segarkan. Ntar dulu, bentuk-bentuk seperti SUV dan MPV yang disegarkan. Ada beberapa lini produk Suzuki tuh di situ. Nah, tinggal nanti Bang Koboy berbentuk seperti SUV, tapi SUV lo kan nggak kena insentif PPNBM. Kan ada SUV yang kena. SUV yang kena lo apa ya? Apa sih? Hah? SUV-nya Suzuki yang kena PPNBM? SUV PPNBM kan XL7 ada. XL7 kan masuknya juga SUV. Oh itu SUV? Aduh. Itu SUV Bang Koboy. Gue mikirnya itu MPV Mas Bro. MPV di SUV-in. Oh jadi jangan khawatir. Tetap ada produk baru refreshment dari Suzuki di tahun 2021 ini. Selain dari si Carry tadi. Selain dari Carry. Betul. Nah, kapan waktunya? Itu nanti diberitahu di. Waktunya tinggal 3 bulan, Bos. Maret, April, Mei, Bos. Tapi kan 2021 masih sampai Desember, Bang. Tapi kalau setelah Mei lu 50% PPNBM-nya. Nanti ada strategi khususnya lagi. Enggak, tapi yang kita tunggu ini selama 3 bulan PPNBM 0% ada produk baru. Oke. Kira-kira ada nggak kira-kira? Kira-kira ada nggak ya? Kita kasih tahu nanti Bang Koboy. Di podcast sama Suzuki selanjutnya kali ya. Enggak, maksudnya kalau ada sekarang kan gue beli sekarang nih, Bos. Benar. Bulan depan gue bisa pakai buat mudik. Iya, ngenalin saudara-saudara di kampung. Mobil baru, Bos. Mobil baru, apalagi udah mau ini ya, udah mau lebaran ya. Iya kan 2 bulan lagi lebaran, Bos. Aduh. Jadi siap. Jadi Suzuki percaya daya beli akan naik dengan insentif naiknya sampai 20%. Ya. Oke ya. Nah, tapi Bos, pertanyaan saya, bagaimanapun juga namanya kita mau beli mobil itu kan kebanyakan dari teman-teman kita konsumen itu kan belinya secara kredit. Ya. Nah,
dari pihak leasing oke nggak nih? Udah oke belum nih? Ya. Takutnya permintaan tinggi, leasingnya masih kurang atau gimana gitu. Ya. Nah, itu gimana nih? Sebelum masuk ke leasing dulu, kita pengen ngasih tahu juga nih Bang Koboy. Apa nih? Bahwa rupanya selama pandemi ini ada satu fenomena baru di merek Suzuki. Apa tuh? Kalau seandainya sebelum pandemi ini kan kurang lebih orang yang beli produk Suzuki dengan menggunakan skema leasing atau cicilan, itu kurang lebih ada di 70%-an. Tuh kan 70% kan masih berarti mayoritas 30%-nya belinya cash. Oke. Selama pandemi, ini 50% beli pakai leasing, 50% jadi cash. Kebalik-balik ya dunia kita ini. Jadi ya? kebalik kan? Iya. Jadi pandemi tapi orang yang beli terdampak banyak tapi belinya masih cash. Belinya malah cash. Berarti masih banyak orang kaya di luar sono, Bos. Amin. Selain kita aminin. Berdua. Kita aminin. Iya. Nah, terus. Itu yang menarik yang dilihat sama Suzuki. Dan wah, luar biasa. Ketika ditanya tadi apakah leasingnya ini nanti siap, itu kita pastikan leasingnya akan siap. Terutama leasing yang bekerja sama dengan Suzuki. Itu kita sudah koordinasikan dan memang untuk approval leasing apa segala macam kita sudah notifikasi dan mereka siap untuk support dari penjualan Suzuki itu sendiri. Oke, jadi udah diantisipasi nih. Sudah diantisipasi. Harga mobil baru turun. Betul. Daya beli naik. Betul. Jangan sampai kita mau beli mobil. Betul. Ditahan sama leasing misalnya. Betul. Begitu kan? Berarti udah antisipasi. Nah, ini kan ada lagi satu lagi Bang Koboy. Apa tuh? Kan tadi kan kita udah minta leasing support dong. Iya, leasing support. Leasing support. Iya, per tadi siang itu sudah keluar paketan terbaru. Paketan untuk beli dari Suzuki Finance. Dan itu harganya juga sudah terkoreksi. Jadi nggak cuma masalah harga on the road yang terkoreksi, tapi paketan dari leasing terutama Suzuki Finance per hari ini juga sudah membaik. Membaiknya maksudnya gimana? Kita sampel ambil R3 GLMT deh. Ini kan harga yang produk yang paling lumrah lah istilahnya seperti itu. Kita pakai tenor 48 bulan. 48 bulan tuh berapa kurang tahun? Lebih 4 tahun. 4 tahun. Kurang lebih tenor 4 tahun. Di paket sebelumnya itu DP-nya, TDP-nya itu kurang lebih di harga 50 juta. Oke. Cicilannya 5,6. 5,6 selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Sekarang? Sekarang DP-nya itu jadi 43,6. Turun. Cicilannya jadi 5,4. Jadi ini salah satu bentuk support. Dari leasing tadi, terutama hal ini adalah Suzuki Finance untuk mensupport Suzuki supaya tadi jualan 20% naiknya itu bisa tercapai. Oh, jadi untuk mencapai 20% itu dari Suzuki sudah mengajak kerjasama Suzuki Finance. Betul. Bikinin paket-paket murah buat teman-teman konsumen yang mau beli mobil Suzuki, nggak cuman dapat harga OTR yang murah, tapi ternyata paket leasing, paket cicilan segala macam itu juga udah dimurahin lah kira-kira gitu selama 4 tahun. 4 tahun. Nah, tambahannya lagi, nggak sampai situ doang Bang Koboy. Tambahannya lagi, kalau seandainya sekarang kan bulan Maret nih. Kalau pembelian selama bulan Maret menggunakan SUVI itu juga sudah include free asuransi banjir. Maksudnya gimana? Jadi kan kita tahu nih kalau seandainya kita beli mobil, kalau misalnya leasing kan pasti ada asuransinya. Ya, harus. Biasanya asuransi itu ada total loss only atau all risk. All risk ya. Atau juga ada yang kombinasi. Nah, di paket yang Suzuki Finance itu sudah include untuk all risk dan juga TLO dan juga kombinasi, tapi tambahannya sudah free asuransi banjir. Jadi kalau mobilnya kebanjiran, amit-amit deh amit-amit ya kan. Ya, jangan lagi lah. Jangan gitu. Sampai istilahnya kayak gitu. Segala kerusakan apa segala macam itu tercover oleh asuransi yang menjadi rekanan dari Suzuki Finance. Wah, jadi hebat. Ada banyak keuntungan dari konsumen kalau seandainya membeli kendaraan selama bulan Maret ini. Wah, selama bulan Maret. Selama bulan Maret. Lo punya duit nggak? Lo cengar-cengir aja selama bulan Maret, Bos. Selama bulan Maret. Habis Maret, wassalam udah. Lo nggak dapet asuransi banjir, rumah lo kebanjiran nggak kemarin Depok? Kebanjiran rumahnya. Berarti target market Suzuki Target market. Jadi target market Suzuki adalah orang-orang yang tinggal di daerah rumah banjir. Tapi Bos, ngomong-ngomong ini kita udah jalan hampir seminggu lebih dari PPNBM 0%. Ya.
respon konsumen gimana? Menarik. Ada nggak kenaikan SPK? Nah, Kenaikan ada. Wah. Kenaikan ada. Mantap. Jadi mungkin ini efeknya ya. Ya. Karena pertama kali isu atau mungkin informasi tentang PPNBM 0% ini kan kurang lebih bergaung di tengah Februari ya. Ya. Begitu di tengah Februari digaungkan dan kebetulan itu sangat masif ya. Ya. Semua media membahas. Semuanya. Bahkan nggak cuma media doang, tapi ya. juga dari level dealer juga mau tidak mau akhirnya juga ikut membahas dan menyebarluaskan. Oke, Nah, terus efeknya per awal bulan Maret ini tarikan SPK kita udah naik. Itu luar biasa. SPK naik. Ini SPK yang kemarin tertunda di bulan Februari atau SPK baru? Catatannya per awal bulan Maret ini. Oh, per awal bulan Maret. Ya. SPK naik sampai berapa banyak? Kalau persenannya mungkin kita kan ini dinamis ya. Ya oke, tiap hari kan lo update terus ya. Betul, tiap hari updatean. Oke. Tapi naiknya sangat signifikan. Nah, seminggu ini jalan Tinggal udah naik berapa nih? kita menentukan kapan dia mau di delivery. Karena kebetulan kan konsumen tahu nih, oh PPNBM ini ada bulan Maret, ada bulan April, sama bulan Mei 3 bulan, oke. yang 0%. Ya betul. Nah sekarang dari SPK yang udah naik ini, Ya. ini mereka sedang memutuskan kapan mau di delivery. Apakah nanti pada saat menuju Lebaran atau setelah Lebaran atau bahkan mau di bulan Maret ini. Ini yang masih terus digodok, tapi tarikan inquiry atau tarikan orang yang mau beli itu naiknya luar biasa, signifikan. Signifikan nih. Berapa Signifikan banyak kalau boleh tahu per Mungkin seminggu ini? hampir 2 kali lipat dari rata-rata Wah. yang SPK ada. semua tuh. SPK semua. Kebanyakan SPK apaan? Yang R3 apa yang XL7? Kurang lebih sama-sama. 50-50 lah kasar Oh. katanya. XL7 sama R3. Tipenya yang bawah apa yang atas? Uniknya yang atas. Jadi benar saudara-saudara ya. Uniknya yang atas. Jadi benar saya bilang beberapa kali podcast saya bilang masih banyak orang kaya di luar sana. Karena mobil bekas juga begitu, Bos. Oh gitu ya. Yang diambil itu memang level yang 300-400 ke atas. I see. Semua belinya cash. I see. Termasuk Suzuki belinya cash. Wah, Oh iya. pakai orang kaya juga ya. Amin. Oke. Amin. Nah, tapi Bos, untuk 3 bulan ini, yang Maret, April, Mei, Ya. betul ya 3 bulan ini. Nah, apa sih harapan Suzuki kira-kira bisa naikin target penjualan sampai berapa nih? 3 bulan ini aja nih. Ya. Misalnya berapa persen atau berapa banyak gitu. Ya. Bisa dijelasin? Ya, tadi kalau kurang lebih 3 bulan ini naiknya kurang lebih 20% ya. Oke, 3 bulan. Jadi oke. dari rata-rata Secara jualan total, rata-rata sebulan berapa deh gitu. kita ngambil kontribusi R3 dan juga XL7. Jadi kalau kurang lebih dari rata-rata demand di 5.200-an 5.200 ya, sebulan. sebulan. Oke. Ini kita pengen naikin jadi kurang lebih 6.200 sampai dengan 6.500 Wah, naik unit. berapa persen tuh dari 5.000? Kurang lebih 20%-an. 20% ya. Kurang lebih 20%-an. Pabrik Nah, siap nggak tuh? pasti siap. Nah, kan Suzuki punya pabrik Betul. di Cikarang, benar ya? Ada di Cikarang, ada di Tambun, ada juga di Cakung. Nah, pengen tahu berapa sekarang produksi R3 kan udah dirakit dalam negeri ya. Betul. R3 sama XL7. Betul. Berapa sih kapasitas produksinya sebulan? Saat ini. Ya. Berapa Kalau tuh? untuk kapasitas produksi sebenarnya masih besar sekali. Oh, masih gede ya, tahu. Kalau 1 tahun itu kita bisa sampai dengan 200.000, 250.000 mobil. Maksudnya kapasitas terpasang nih saat ini nih yang dari SPK dirakit untuk dijual lagi. Oh, ini terserap 100% sih Bang Koboy. Kalau seandainya misalnya permintaan taruhlah misalnya 6.500 gabungan antara All New R3 sama XL7 karena kebetulan 2 produk ini kan diproduksi di Cikarang. Betul. Nah, ini terakomodir 100%. Maksudnya takutnya tadi kan Anda sudah jelasin SPK tiba-tiba naik nih, terus permintaan tinggi. Ya. Takutnya pabriknya Nggak siap. Aman. Aman. Suppliernya nggak siap karena udah kelamaan istirahat. Gitu loh maksud Karena gue. kalau ngomongin masalah penjualan ini kan kunci dari penjualan tuh apa sih sebenarnya Bang Koboy? Balancing supply dan demand kan. Ya. Jangan sampai demand-nya tinggi, supply-nya nggak bisa, ataupun supply-nya bisa, demand-nya nggak ada. Tapi bagaimana kita bisa balancing? Nah, penjualan itu kan nggak notabene hanya dari hasil produksi, tapi juga dari berapa stok yang dimiliki oleh PT SIS ataupun oleh dealer. Nah, stok yang ada di SIS ataupun di dealer saja itu masih oke, masih cukup rasio stoknya.
ditambah lagi dengan kapasitas produksi yang sudah siap untuk bisa mengakomodir sampai dengan skenario terbaik. Nah, ini kan kita ngomong skenario terbaik, jualan bagus kan? Iya dong. Skenario terbaiknya teman-teman dari pabrik itu sudah siap dan totally tidak ada masalah untuk supply yang ada di Suzuki sampai dengan 3 bulan. Maksud gue tadi itu jangan sampai ini permintaan tiba-tiba tinggi, ya kan? Nggak bisa supply. Oh, nggak bisa supply, terus orang harus nunggu. Nah, betul. Karena ada momentum di bulan depan Ramadan dan Lebaran. Betul. Waduh, jangan sampai lo kirim unit ke gue abis Lebaran ya percuma. Jadi gue kapan mudiknya? Aman. Gitu. Untuk semua pemesanan, kalau seandainya diminta sebelum Lebaran, kita bisa akomodir. Wus, mantap. Kita bisa akomodir. Jadi pokoknya Lebaran pakai mobil baru. Pakai mobil baru. itu tujuannya ya. Itu tujuannya. Oke. Tapi ngomong-ngomong Suzuki kan nggak cuma punya mobil yang masuk PPNBM kan, Betul. ada mobil-mobil yang tidak ikut. Betul. Misalnya Ignis, Betul. terus apa lagi ya? Ada Baleno, ada S-Cross. S-Cross, Ya. terus apa lagi? Ada Jimny juga. Jimny. Nah, ini selama 3 bulan ini ikut diurusin nggak nih? Pasti Takutnya dong. lo fokus ke R3 sama XL7. Pasti masih diurusin. Dalam artian diurusin seperti ini. Diurusin dalam artian bahwa kita adjust juga dari sisi supply dan demand-nya. Terus juga kita adjust juga dari sisi kegiatan untuk promosi dari keempat produk ini. So far kita masih harus tetap balance, harus tetap baik itu CKD ataupun CBU masih tetap kita dorong. Walaupun memang sampai dengan tahun 2020 kemarin penjualan CKD kita kan memang sangat mendominasi ya Bang Koboy. 91% dari total penjualan Suzuki itu disumbang dari CKD. Jadi hanya kurang lebih 9-10% dari CBU. Karena memang salah satu komitmen kita kan memang mengedepankan penjualan CKD juga yang ada di market Indonesia seperti itu. Tapi tetap kalau seandainya konsumen saya nggak mau beli R3, saya nggak mau beli XL7 misalnya. Nah itu mau gue tanyain. Yang terdampak PPNBM kan R3 sama XL7. Betul. Tapi gue misalnya pengen beli Ignis nih. Ya. Kan harganya nggak turun kan? Betul. Tapi masa nggak lo turunin sih? Harus turun, namanya konsumen. Harus turun, Pak. Ini kan CBU. Saya nggak mau tahu. Pokoknya harus turun. Gitu. Maksudnya ada gimmick-gimmicknya apa gitu. Ada nggak supaya ya ngertilah Suzuki mengarahkan konsumen ke mobil produksi lokalnya. Tapi kan ada juga konsumen yang nggak butuh R3 XL misalnya. Dia pengen beli Ignis, dia pengen Jimny yang sekarang Indonesia sampai berapa tahun? 4 tahun ya? 5 tahun? Ya 4 tahun 5 tahun. Gila lo emang. Nah itu ada nggak nih gimmick-gimmicknya buat yang mau beli mobil CBU? Nah, ada nggak? Kalau untuk mobil CBU gimmick yang paling utama itu adalah angsuran mulai dengan 2 jutaan. Bus, angsuran 2 juta Mas Bro. Angsuran 2 jutaan. Wah, beli Jimny tuh. Ignis sampai Jimny. Itu masuknya ke produk Ignis sih. Oh, Ignis Bos, bukan Jimny, bukan. Masuknya. Oh, angsuran mulai 2 juta. Mulai 2 jutaan. Itu yang dipromot. Di mana memang secara sales program baik itu Ignis, Baleno, Jimny apa segala macam itu tetap ada dan itu memang adjustable dari masing-masing daerah. Karena kan komposisi stok dari masing-masing daerah kan berbeda-beda nih, Bang Koboy. Jadi kita membuatkan sistem sales program yang memang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya apa. Di situ kita deploy, kita buatkan sales programnya apa. Tapi tetap ada. Tetap ada. Suzuki itu seingat gue ya, Suzuki itu terkenal terkenal dari zaman dulu. Itu beli mobil berhadiah motor. Beli mobil berhadiah mobil. Itu salah satu program dari Carry sebenarnya. Dari Carry beli Carry itu berhadiah Satria FU. Itu masih ada nggak sampai sekarang nih? Masih kalau itu. Oh masih ada itu? Itu masih ada programnya. Jadi kalau beli all new Carry itu nanti bisa berhadiah antara logam mulia atau Satria FU. Oke, nah kalau yang beli R3 dapat apa? Kalau yang beli R3, nah itu kalau R3 kita kan mendapatkan yang PPNBM ini kan dengan komposisi harga yang turun. Saya tetap minta hadiah, ada nggak? Saya harus dapat hadiah. Nah itu adjustment dari masing-masing daerah. Adjustment dari masing-masing daerah. Program dari tapi pusat programnya kita pakai program yang harga baru dengan DP yang tadi disebutkan. Betul. Jadi harga turun,
leasing, Leasing. DP murah dan seterusnya. Hadiah belum ada. Dan hadiah itu nanti Tapi dari Pak Harod, masing-masing saya dealer. tetap hadiah dong Pak Harod buat anak saya. Saya beli R3 masuk kagak dapat motor. Iya, Itu iya. gimana kalau ketemu konsumen begitu? Ya itu nanti akan kita diskusikan kan dari masing. Nah, Bos Harod, Ya, bulan depan kita masuk bulan Ramadan, ya, pasti disusul sama Lebaran. ya. Nah, untuk meningkatkan daya beli yang Anda incer tadi naik 20%, Ya, ada nggak gimmick-gimmicknya atau promo-promonya? Ini kayaknya bulan yang sangat menarik nih. betul. Ini gue tahu PPNBM 0% ini buat ngincer Lebaran nih. Ya. Nah, Anda udah punya strategi apa? Nyiapin apa nih? Ya, jadi memang untuk menyiapkan bulan Ramadan ini yang tadi sudah disampaikan bahwa selain 0% PPNBM, Ya, tadi yang Suzuki angsuran mulai 2 jutaan dan Ya. juga free asuransi Banjir. banjir tadi Ada itu lagi nggak? kita bungkus dengan Suzuki bawah hoki tadi. oh namanya Suzuki Bawah hoki. bawah hoki. Nah, dari program inilah yang kita harapkan nanti bisa membantu Suzuki supaya bisa mensuplai barang-barang atau produk-produk kita selama bulan Ramadan ini. Ini berlaku nasional. Berlaku nasional. Sampai kapan program Suzuki bawah hoki ini? Saat ini sampai dengan bulan Maret. Sampai akhir Maret. Ya, sampai dengan akhir Maret. Nanti setelah bulan Maret alias bulan April, Ya, nanti kita update lagi. program Program Ramadan baru lagi. Wow. Betul. Tapi Suzuki udah mengantisipasi nggak namanya PPNBM 0%? Mm-mm. Orang beli mobil, Ya, tujuannya pasti dalam waktu dekat untuk pulang mudik untuk mudik. buat Lebaran. Ya. Karena tahun kemarin kita nggak boleh mudik, Pak. Iya, Nah, sekarang mungkin udah boleh mungkin. iya, iya. Nah, dari sisi after sales, Mhm. udah bakalan nyiapin program nggak? Ya, Wah, kurang ini lebih kayaknya bakalan banyak orang mudik nih. betul. Kurang lebih kan skemanya nggak jauh berbeda dengan tahun kemarin ya, Bang Koboy. Jadi tahun kemarin itu kita tetap menyiagakan showroom-showroom kita yang siap dan juga standby jikalau ada kebutuhan untuk servis Oh, selama masa Lebaran tadi. bengkel siaga. Bengkel siaga. Nah, namanya bengkel siaga. Betul. Kalau posko-posko mudik, Kalau posko-poskonya bikin kita nggak kira-kira ntar tahun ini? kita harus lihat peraturannya dulu, Bang Oh, Boboy, iya, ya iya, kan? iya, Karena iya. balik lagi, Iya, iya, apakah tadi mudik tersebut Boleh apa sudah enggak? boleh atau tidak, Iya, apa segala iya, macam. iya, Kalau misalnya sudah diperbolehkan, kenapa tidak kita buatkan skema Oh, itu? iya. Tapi kalau misalnya peraturannya masih dilarang untuk mudik, ya naik kita akan towing. Nah, tapi kalau beli mobil baru Suzuki selain dapat harga PPNBM OTR turun, dapat diskon lagi kan nih, Bos? kalau diskon lagi Tempat ya. lain udah diskon, Bos, 10 juta. Iya kan udah itu wawancara. itu tergantung dari komposisi stok di masing-masing dealer. Oke. Ya kan. Jadi kita kembalikan lagi ke masing-masing dealer ini sales program yang bisa mereka bawa tuh kurang lebih seperti gitu. apa. Dari dealernya yang mau ngasih diskon Dari berapa itu dealernya. tergantung dealernya, Betul. bukan dari kantor pusatnya Bukan, gitu. betul. Tapi Kalau tetap kalau ada kita diskon. hanya mengakomodir yang tadi sudah disampaikan yang 0% Iya, iya, iya. PPNBM tadi. Yang PPNBM, Betul. kemudian DP nasional 2 Betul. jutaan, asuransi banjir dan sebagainya. Diskon Betul. lain lagi. Diskon lain lagi. Langsung sama mbaknya. Iya. Waduh, minta diskon sama mbaknya. Nanti Bang Koboy bisa datang Apa tuh? tuh ke showroom-showroom Suzuki ya, kan, ngapain coba tuh? ditanyain satu-satu. Oh, ini diskon berapa? Ini diskon berapa? Oh, kenalin nama yang cakep. Boleh deh. Tapi ini kan sekarang hampir semua merek mobil Hmm. lagi apa ya? Lagi semangat lagi nih. Lagi gegap gempita lah Lagi ya. gegap gempita, euforia, nggak cuma Betul. Suzuki. Ada merek A, B, C dan Betul. F dan sebagainya. Betul. Semua sama. Ya, OTR-nya turun, Betul. DP 0%, Betul. cicilan murah, berhadiah, Ya. diskon 10 juta. ya, Nah, sama-sama fight. ya. Nah, apa yang membedakan Suzuki atau kenapa gua harus beli mobil Suzuki? Ya. Karena merek sebelah juga sama programnya. Nah, Ya. apa Bos? Kalau seandainya kita berbicara harga apa segala macam, Ya. itu pasti ranahnya tadi seperti yang Bang Koboy katakan. Tapi di sisi lain, ya kan, bahwa produk-produk kita tuh punya fansnya sendiri. Fans boy. Ya, Suzuki fan istilahnya kayak Suzuki gitu, fan, atau Suzuki iya, iya. family. Artinya apa sih? Bagi orang-orang yang memang mengedepankan, oh saya pengen kendaraan yang memang lebih nyaman buat keluarga saya, Oke. ya itu yang kita offering. Oh. Kalau kita ngomongin masalah duit, masalah diskon, masalah ini nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita ngomongin masalah quality produk offering apa yang kita tawarin ke masyarakat, itu yang bisa jadi pembeda. Dan setiap merek
itu pasti punya ranahnya masing-masing, punya targetnya masing-masing, dan Suzuki juga seperti itu. Iya, sama semua ya. Ya kan? Jadi bagi konsumen-konsumen yang lebih mengedepankan dari kendaraan yang bisa memberikan kenyamanan buat keluarganya, itu produk offering yang kita berikan dengan Suzuki, baik itu dengan All New R3, XL7, Ignis, Baleno ataupun S-Cross ataupun Jimny sekaligus. Oke, tapi gue belum lihat ya, maksudnya gue belum lihat ada promo-promo Suzuki mengenai keunggulan produknya nih. Ya ini kan karena pertempurannya sama nih semua kan. Apalagi merek sebelah udah nyiapin mobil baru. Ya kan, mobil baru 1000 cc turbo. Wah, itu kan bisa mengancam juga tuh, Bos. Nah, gitu loh. Dan memang kalau strategi Suzuki itu kita sebut dengan strategi grassroots, Bang Koboy. Gimana tuh grassroots? Jadi artinya adalah itu rumput ya, setahu gue ya. Iya, benar. Jadi benar-benar akar rumput. Jadi seluruh informasi yang biasanya kita delivery kepada konsumen yang sifatnya bahwa produk ini unggulnya A, B, C, itu memang kita sampaikan direct dari salesman ke konsumen. Jadi apa? Kita lebih memilih pendekatan yang lebih personal. Ketimbang kita mesti mengasih tahu woro-woro, oh ini ada A, ada B, ada C. Itu sudah ada waktunya pada saat launching kemarin. Nah, setelah launching kita menggunakan teknik grassroots di mana para sales force kita itu menyebarluaskan secara one on one kepada masing-masing konsumennya, sehingga kalau seandainya nanti si konsumen ada, saya maunya yang kayak begini, saya maunya kayak begini, bisa langsung di counter, bisa langsung, kalau misalnya mau seperti ini, maka produk Suzuki yang paling cocok mungkin C, D, bukan A, B, misalnya seperti itu. Nggak, maksudnya kan setahun kemarin itu boleh dibilang produsen ya begitu-begitu aja, tidak ada produk baru, teman-teman sales juga ya susah lah jualan. Nah tiba-tiba sekarang gegap gempita gitu. Takutnya kaget semua nih gitu, Bos. Kemudian ada satu hal lagi yang mau gue tanya soal penjualan secara online atau digital. Nah, tahun lalu hampir semua merek mobil tiba-tiba menjadi digital, tiba-tiba menjadi digital. Jualan lewat digital, servis segala macam. Nah, untuk Suzuki apakah juga melakukan hal yang sama tahun kemarin? Sebenarnya kalau penjualan via digital itu kita sudah jalan 3 tahun terakhir. Bahkan sebelum pandemi muncul. Udah 3 tahun terakhir. Cuma memang skema penjualan digital kita itu kita menggunakan skema Halo Suzuki. Jadi pada saat mungkin pada masyarakat misalnya buka www.suzuki.co.id, pasti itu langsung disapa. Apakah mau di follow up atau tidak, apakah ingin mengetahui spesifikasi tertentu dari produk ini apa segala macam. Dan ketika mereka nanti masukin datanya, itu nanti Halo Suzuki akan menampung dan nanti akan mengontak dealer yang terdekat dari domisili yang dicatatkan. Contoh kayak misalnya kalau misalnya saya tinggalnya di daerah Pramuka misalnya kayak begitu. Nanti akan diarahkan oleh Suzuki untuk dealer yang ada di radius Pramuka tersebut untuk menghubungi saya. Nah, itu sebenarnya sudah sangat lama sekali kita jalankan. Cuma memang semenjak pandemi ini kegiatan digital itu sudah semakin digodok lagi, artinya semakin digencarkan lagi. Tidak hanya secara personal oleh Suzuki sendiri, tapi kita juga kerjasama dengan rekan-rekan lain. Entah itu dengan car aggregator ataupun dengan event yang bersifat online dan lain sebagainya. Itu sudah coba kita jalankan. Dan sekarang kita sih masih tetap berjuang di ranah seperti itu. Nah, kalau teknik-teknik penjualan yang kemarin marak nih di 2020, misalnya Anda mau test drive, kita kirim ke rumah mobilnya. Anda mau servis, home test drive, home service seperti itu ya. Mobil servisnya ke rumah kita. Betul. Nah, cara-cara itu masih dilakukan nggak nih sekarang? Masih nih? Dong. Masih ya? Masih. Home test drive lalu juga home service itu tetap kita galakkan karena satu kan kita tidak bisa memastikan bahwa semua konsumen mau keluar dari rumahnya, istilahnya seperti itu. Udah rame, Bos, jalanan. Walaupun di luar udah rame. Udah macet, Pak. Sekarang, Pak, tiap hari pagi siang udah macet. Tapi tetap harus itu belum berubah ya. Tetap itu masih berjalan karena Suzuki hygiene komitmennya itu masih tetap kita jalanin. Jadi lo mau test drive tetap masih rumah, bisa test drive. Mau servis nanti mobil masih servisnya ke rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Betul. Mau SPK nanti Mbak salesnya yang ke rumah. Datang ke rumah.
Dan seluruh protokol kesehatan juga tetap kita jaga. Penggunaan sarung tangan, penggunaan masker. Masih itu di serum-serum. Semprot dulu disinfektan itu masih semua. Udah pada longgar, Bos. Gue lihat di mana-mana kan gue jalan tiap hari. Iya. Ya, cuman dikasih air dong sama kucuran. Iya. Oh, cuci tangan di depan ya. Cuci tangan di depan. Habis itu raup. Oke, Mas Bro. Siap. Sungguh menarik sekali perbincangan saya dengan Bro Harold Donnell ya. Sudah dijelaskan sepanjang lebar. Yang penting ya, dari semua pembicaraan ini yang penting adalah harga mobil Suzuki ikut turun juga. R3 sama XL7. Betul ya? Turun dari berapa sampai berapa? Tolong diulangi lagi. Variasinya dari mulai 8 sampai dengan 14 juta rupiah. Dari 8 sampai 14 juta rupiah. Luar biasa. Dan kalau Anda beli di 3 bulan ini dapat promonya banyak banget. Banyak. Nah, gitu aja. 3 bulan nih promonya banyak-banyak. Ya. Apalagi mau nanti menjelang Ramadan dan Lebaran. Untuk lebih detailnya, Bang Iya, Koboy, kalau seandainya konsumen ada yang terlewat dari komunikasi kita, itu langsung aja klik www.suzuki.co.id, gampang banget. Wah, iya. Nah, di situ nanti promo-promo terbarunya, harga-harga terbaru pasti akan kita posting di sana. Jadi nggak usah takut kalau kelewatan. Iya. Cukup klik www.suzuki.co.id. Oke, sama satu lagi, jangan lupa www.bangkoboy.com. Pantau terus beritanya. Pantau terus beritanya Suzuki. Gak cuma Suzuki, semua merek ada. Tapi Suzuki ada juga. Ya. Oke, Mas Bro. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Wah, sukses selalu. Salam sehat selalu. Salam buat teman-teman Suzuki dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Semoga sukses. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pintu, Mas Bro. Starter.